Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Permana Putri dengan NIM C0C023014 dari program studi Diploma 3 Akuntansi angkatan 2023. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perseroan terbatas. Dalam dunia bisnis, keberadaan badan usaha sangat penting untuk menjalankan kegiatan ekonomi secara legal dan terstruktur. Salah satu bentuk badan usaha yang paling umum digunakan adalah perseroan terbatas atau PT. PT memiliki status sebagai badan hukum yang terpisah dari pemiliknya, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham dengan prinsip tanggung jawab yang terbatas. Perseroan terbatas ini sendiri merupakan badan usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan kegiatan usahanya memiliki modal yang terbagi dalam saham. Setiap pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas hanya sebatas jumlah saham yang dimilikinya, sehingga tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang atau kewajiban perusahaan. Landasan hukum perseroan terbatas ada 6, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 29 Tahun 2016 tentang perubahan modal dasar PT. Yang keempat, ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI. Yang kelima, ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Yang keenam, ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau untuk PT terbuka atau TBK. Struktur dan sistem organisasi perseroan terbatas. Struktur organisasi perseroan terbatas yaitu ada 6. Yang pertama, rapat umum pemegang saham. Yang kedua, direksi. Yang ketiga, dewan komisaris. Yang keempat, komite audit. Yang kelima, sekretaris perusahaan. Dan yang terakhir ada manajemen operasional. Jenis-jenis PT. 1. PT tertutup. Sahamnya dimiliki oleh sekelompok orang tertentu, biasanya keluarga atau mitra bisnis. Yang kedua, PT terbuka. Biasanya sahamnya diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia atau BEI dan dapat dimiliki oleh masyarakat umum. Nah, di sini harus memenuhi aturan ketat dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terkait keterbukaan informasi. Prosedur pendirian perseroan terbatas. Prosedur pendirian perseroan terbatas di Indonesia harus mengikuti aturan yang berlaku agar sah secara hukum. Langkah pertama adalah menentukan nama PT yang unik dan belum digunakan oleh perusahaan lain. Kemudian, mendaftarkannya melalui sistem administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM. Setelah itu, pendiri perusahaan harus menyusun akta pendirian PT yang dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia. Akta ini mencakup nama perusahaan, tujuan usaha, modal dasar, serta susunan pemegang saham, direksi, dan komisaris. Kewajiban dan hak pemegang saham. Hak pemegang saham sendiri yaitu pemegang saham dalam perseroan terbatas atau PT memiliki berbagai hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Hak-hak tersebut mencakup hak ekonomi dan hak administratif dalam perusahaan. Pemegang saham berhak menerima dividen
sebagai bagian dari keuntungan perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Selanjutnya ada kewajiban pemegang saham. Pemegang saham bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan yang bersifat strategis agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain, meskipun pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas. Dalam kondisi tertentu, seperti jika mereka terbukti melakukan penyalahgunaan badan hukum untuk kepentingan pribadi atau terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan. Prosedur pendirian perseroan terbatas atau PT di Indonesia harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu tentang perseroan terbatas serta regulasi terkait lainnya. Tahapan pertama adalah menentukan nama PT yang unik dan belum digunakan oleh perusahaan lain. Selanjutnya ada keuntungan dan kelemahan PT. Keuntungan PT yaitu tanggung jawab yang terbatas. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan dan tidak menanggung untung perusahaan dengan harta pribadinya. Kelemahan PT. Prosedur pendirian yang rumit. Pendirian PT membutuhkan proses administratif yang lebih panjang dibandingkan bentuk usaha lain, seperti firma atau CV, termasuk pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM serta perizinan usaha. Baik, kesimpulan dari materi yang saya paparkan yang berjudul perseroan terbatas yaitu perseroan terbatas atau PT merupakan usaha berbentuk hukum yang memiliki keunggulan dalam hal tanggung jawab terbatas pemegang saham. Kemudian, kemudahan mendapatkan modal, serta keberlanjutan usaha yang lebih terjamin. Namun, perseroan terbatas juga memiliki beberapa kelemahan, seperti prosedur pendirian yang rumit, kewajiban pajak yang lebih tinggi, dan potensi konflik antara pemegang saham. Baik, sekian pemaparan materi dari saya mengenai perseroan terbatas. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.